Kita tahan dulu, kita menuju ke Semarang, Jawa Tengah. Ini tampaknya paslon nomor urut 1 Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi akan menyampaikan pernyataan kepada media usai melaksanakan debat publik. Tidak anjlok. Ada juga cerita dari Pak Hendi kalau petani tomat terpaksa membuang tomatnya karena harga yang anjlok. Menyangkut soal ketahanan pangan juga, tetapi tidak sempat dibahas dalam debat tadi. Bagaimana solusi dari Pak Andika Hendi terkait peternak di Boyolali yang terpaksa harus membuang puluhan ribu liter susu setiap hari akibat tidak terserap oleh industri. Terima kasih. Langsung ya. Berarti kan masalah utamanya produksinya tidak terserap. Jadi menurut saya memang salah satu insentif yang kami berikan adalah usaha-usaha yang kemudian menciptakan hilirisasi. Misalnya produk susu misalnya. Kalau pembelinya hanya satu, yaitu misalnya pabrik yang langsung memproses, apapun itulah, saya nggak mau menyebutkan nama perusahaannya, maka tidak ada bargaining power. Tapi kalau ada usaha-usaha lain yang kemudian memproses susu menjadi barang agak lebih jadi daripada susu, maka petani ini atau peternak ini memiliki alternatif. Dia bisa jual kemana? Itulah yang akan kami lakukan sehingga insentif ini, apakah pengurangan pajak, retribusi, perizinan yang menjadi kewenangan provinsi yang lebih dipermudah, sedemikian rupa sehingga usaha-usaha yang akan menyerap dan kemudian memproses ini lebih banyak, sehingga para peternak ini punya pilihan apakah menjualnya ke pabrik yang biasanya mereka jual atau tidak. Karena kan kuota, masalahnya adalah kuota yang diberlakukan oleh pabrik yang kemudian nggak bisa dibeli karena memang mungkin terlalu banyak. Izin. Saya menambahkan terkait dengan apa yang kami lihat waktu itu. Memang ada tomat yang tidak kemudian bisa dibeli dengan harga yang layak, ada tembakau, ada petani di padi juga mungkin begitu. Nah, salah satu yang sudah dilakukan hari ini tadi Gus Yassin cerita, sudah ada BUMD. Maka pangsa pasar ini akan kita perluas. Caranya gimana? Pak Andika dan saya insya Allah punya jaringan untuk bisa membuat pasar semakin terbuka luas. Dan yang kedua adalah pengolahan hasil dari panen tersebut. Supaya produk-produk tersebut punya nilai tambah yang kemudian juga bisa mempunyai masa supaya tetap awet sebelum dijual pada harga yang lebih baik. Terima kasih. Yang selanjutnya. Izin Pak Andika, Pak Hendi, saya Ki dari Nusantara TV, minta tanggapannya Pak. Kemarin dari paslon 02 itu mendapat dukungan dari Prabowo Subianto, bisa dikatakan dapat endorsan dari Presiden. Dari paslon 01 menanggapi hal seperti itu bagaimana sih tersebut? Kami inginnya juga didukung. Jadi itu adalah suatu dukungan yang sangat berarti bagi Mas Lutfi dengan Gus Yassin. Tapi kami juga sebetulnya kalau misalnya kami bisa menyuarakan, kami juga ingin didukung juga. Tapi kami sejak awal menawarkan visi misi program yang sesuai kok dengan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat. Dan kami akan disiplin untuk mengamankan kebijakan pemerintah pusat dan bahkan mendukung penuh karena memang itu adalah tata negara kita. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah memang mengatur itu semua. Kami pasti patuh dan selalu loyal bekerja untuk pemerintah pusat, termasuk juga dengan pemerintah kabupaten kota, dan kita pasti ingin mengamankan semua kebijakan yang diambil oleh Presiden dan Wakil Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan di Indonesia. Mas Edi mau menambahkan?
Ya kalau itu tanya ke pihak yang berwenang. Saya hanya menyuarakan apa yang kami rasa. Jadi ancaman nggak Pak untuk Andika Hendy dengan adanya dukungan itu Pak? Sebagai ancaman nggak Pak? Jadi ancaman nggak Pak? Enggak, sama sekali enggak. Justru kami kan ingin didukung juga. Satu lagi pertanyaan mungkin dari teman-teman wartawan. Mungkin menambahkan kepada Gus Umar Wahid yang hari ini menyempatkan datang. Mungkin sedikit saja Gus, kalau untuk suara kaum Nahdliyin di Jawa Tengah jelang Pilgub Jateng hari ini seperti apa nggih? Dan mungkin ada pesan kepada kaum Nahdliyin jelang kurang dari sebulan coblosan ini. Terima kasih. Terima kasih Mbak pertanyaannya ya. Yang pertama, saya sudah konfirmasi langsung kepada Ketua Umum PBNU, Ketua Dewan Tanfidz, Gus Yahya. Saya menanyakan sikap beliau, bagaimana sikap PBNU di dalam menghadapi pilkada. Beliau jelas mengatakan bahwa PBNU netral, ya, dan PBNU memberikan kebebasan kepada semua warga Nahdliyin untuk menentukan pilihan mereka. Ya, dan saya juga mengatakan langsung kepada beliau, saya menanyakan ini sebagai Ketua Tim Sukses Pak Andika Hendy, dan itulah jawaban beliau. Oleh karena itu, saya merasa bahwa monggo saja Nahdliyin di Jawa Tengah ini mau mendukung Pak Andika, Pak Hendy, atau Pak Lutfi, Pak Gus Yassin ya. Kalau saya jelas bahwa saya mendukung Pak Andika dan Pak Hendy. Ya. Pertanyaannya kenapa saya mendukung beliau berdua? Saya kenal Pak Andika, ya. Kami pernah diskusi lama dan ada kecocokan di dalam pandangan kami, terutama di sektor kesehatan, di mana saya dengan jelas mengatakan yang kami pikirkan, saya pendiri Asosiasi Rumah Sakit Daerah. Yang kami pikirkan adalah pembangunan harus diutamakan di pelayanan primer, pemberdayaan masyarakat, di mana keterlibatan NU pasti akan besar. Dan ini sudah saya bicarakan dengan salah satu ketua NU yang membidangi ini, dan beliau setuju. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya kita ngobrol cukup lama ya sebelum saya diminta oleh Pak Andika untuk menjadi ketua tim sukses beliau, dan cocok betul apa yang dipikirkan oleh Pak Andika dengan apa yang saya pikirkan. Pak Hendy, ya, saya kenal beliau belakangan, ya, tapi beliau di lingkungan dunia perumah sakitan daerah di seluruh Indonesia, Pak Hendy berhasil membangun rumah sakit Wongsonegoro yang menjadi salah satu rumah sakit daerah terbaik di Indonesia. Ya, saya dengan sendirinya mendukung beliau juga, ya. Itu barangkali jawaban saya. Dan saya terus terang sebagai warga Nahdliyin yang kultural, saya tidak masuk dalam struktural. Saya mengajak kepada seluruh Nahdliyin, Jamaah Nahdlatul Ulama di Jawa Tengah untuk mendukung Pak Andika dan Pak Hendy, ya, karena pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ya. Terima kasih, Mbak.